107,5 FM, nyalain radio, matiin beban pikiran. Hai everyone, kembali lagi di Fuji Talk bareng gue Fuji yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya nemenin buat curhat, ngobrol, atau mungkin di sini ada yang mau cerita tentang HTS-annya. Boleh banget langsung DM di Instagram @fujirh_. Oke, di episode kali ini gue bakal ngejelasin sedikitnya tentang apa sih radio, siaran, penyiaran radio, dan lain-lain. Gue harap Sobat Fuji Talk di sini bisa dengerin sampai akhir ya, karena pastinya banyak banget ilmu yang bisa Sobat Fuji Talk ambil dan dapetin di episode kali ini. Oke, tapi sebelum memulai pembahasan, di sini gue pengen muterin satu lagu dulu nih, yang cocok, yang relate untuk kaum-kaum yang lagi ngejalanin HTS-annya. Suka sama suka, tapi sama-sama gak ada yang ngungkapin. Di sini lagu dari Noah yang judulnya Cinta Yang Diam. Oke, dengerin ya. Check it out. Tentangmu indah kan tersisa di harapan, membuatku mengerti karena aku manusia yang terbiasa ikuti cinta, tak mau lagi terbawa oleh nafsu dunia. Sebaiknya kau tunggu sampai aku pantaskan menjemputmu. Dan sebenarnya aku tak diam, seraya perhatikan jejak langkahmu. Walau terlihat diriku tak dari dekatmu, semakin kau indah memperjelas setiap kelemahanku. Walau kau berharga sekarang, bukan untuk berdua. Jika kau berat untuk memikirkan cinta yang diam, percayalah semua ini takkan berujung lama. Kita akan berjuang tanpa harus terganggu oleh dosa. Dan sebenarnya aku tak diam, seraya perhatikan jejak langkahmu. Walau terlihat diriku tak dari dekatmu, semakin kau indah memperjelas setiap kelemahanku. Walau kau berharga sekarang, bukan untuk berdua. Menanti hingga nanti kita yang saling melindungi, rasa dijaganya untuk berdua. Dan sebenarnya aku tak diam, seraya perhatikan jejak langkahmu. Walau terlihat diriku tak dari dekatmu, semakin kau indah memperjelas setiap kelemahanku. Walau kau berharga sekarang, bukan untuk berdua. Bukan untuk berdua. Nanti kita berdua. Kembali lagi di Fuji Talk. Hai Sobat Fuji Talk, ada yang tahu nggak nih radio itu apa? Kita sering banget kan ngedengar kata radio.
Kita juga sering banget muterin radio, tapi di sini ada yang tahu nggak radio itu apa? Jadi Sobat Fujitalk, radio itu teknologi yang bisa digunain buat ngirim sinyal. Gelombang ini bisa jalan di udara loh, bahkan di luar angkasa yang hampa udara. Karena dia nggak butuh perantara buat nyamperin sinyal. Makanya kita bisa dengerin radio dimanapun dan kapanpun itu, selama itu ada pemancarnya. Nah, tadi kan kita udah mengenai pembahasan apa itu radio. Sekarang di sini aku pengen ngasih tahu apa sih perbedaannya siaran dan penyiar radio. Langsung aja ya. Siaran atau broadcasting ini bisa diartikan yaitu sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang lainnya yang bisa diterima melalui perangkat penerima siaran. Nah, sedangkan penyiar radio, sementara penyiar radio ini padanan dari kata radio broadcasting, yang artinya kegiatan pemancar luasan melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi, darat, laut, atau antariksa dan menggunakan spektrum radio atau sinyal radio. Jadi kesimpulannya Sobat Fujitalk, siaran itu isi yang disampaikan di radio itu. Misalnya nih, konten Fujitalk, ngobrol, lagu, tips-tips, atau segmen acaranya. Nah, sedangkan penyiar radio itu kegiatan yang menyampaikan isi siaran ke pendengar. Misal nih, acara, insert, atau kalau di TV-TV itu ada sinetron-sinetron, film, dan lain-lain. Oke Sobat Fujitalk, jangan kemana-mana ya, temenin gue sampai selesai. Gue di sini bakal langsung ngejelasin tentang 5 syarat penyiar radio. Langsung aja ya. Yang pertama ini ada ketersediaan spektrum frekuensi radio. Jadi gini Sobat Fujitalk, biar siaran radio bisa jalan, harus ada dong frekuensinya. Ini kayak jalur khusus buat sinyal radio gitu, biar gak tabrakan sama yang lain, misalnya HP atau TV. Yang kedua, itu ada ketersediaan sarana pemancaran atau transmisi. Nah, kalau ini alat buat nyebarin siaran ke pendengar, kayak tower yang bisa bikin suara lo bisa sampai ke radio orang lain. Yang ketiga, adanya program acara. Radio nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada yang disiarin. Harus ada program acara yang menarik. Dan yang keempat itu ada ketersediaan perangkat penerima. Nah, buat si pendengar nih, kalau punya radio juga harus punya radio sih, atau alat yang bisa nangkep siaran lo. Bisa dari radio biasa, HP, atau streaming online kalau radionya digital. Dan yang terakhir yaitu harus bisa diterima secara serentak. Siaran radio itu beda sama telepon. Semua pendengar bisa ngedengerin di waktu yang sama, gak harus satu-satu. Jadi itu adalah 5 syarat penyiar radio. Oke, selanjutnya yaitu ada karakteristik media massa radio. Yang pertama itu ada publisitas yang disebarluaskan kepada publik. Yang kedua itu ada universalitas, pesannya bersifat umum. Ketiga, periodisitas tetap atau berkala, misalnya bersiaran 19 jam setiap hari. Yang keempat itu ada kontinuitas, berkesinambungan atau terus-menerus sesuai periode mengudara. Dan yang kelima itu ada aktualitas, kecepatan penyampaian informasi ke publik, isinya tentang hal-hal, informasi, atau tips baru. Halo Sobat Fujitalk, berbicara mengenai sejarah, radio juga punya loh sejarahnya. Jadi, radio itu lahir gara-gara banyak banget nih penemuan di abad 19. Faraday nemuin elektromagnet, terus Maxwell nemuin gelombang elektromagnetik. Nah, harus juga nyebutin teori itu dengan membuat gelombang radio pertama. Terus, Marconi yang akhirnya bisa nyiarin suara tanpa kabel. Makanya dia dianggap penemu radio pertama. Tesla Langit mengembangkan teknologi ini. Terus alternatif yang bikin radio jadi populer karena dia kepikiran membuat ngejual penerima radio secara massal. Jadi orang-orang bisa nih ngedengerin musik dan berita. Terus De Forest ngebangun radio siaran pertama pada tahun 1916. Conrad yang jadi orang pertama yang nyiarin musik atau nyetel musik pada tahun 1919. Dan Armstrong bikin radio FM yang bikin sinyal makin kuat. Jadi itu sedikit sejarah tentang radio.
Oke, kembali lagi di Fuji Talk, teman-teman. Agaknya pembahasan kita udah ada di ujung, tapi masih ada beberapa pembahasan yang belum aku sampein. Sekarang teman-teman harus tahu apa sih itu jenis-jenis frekuensi radio. Yang pertama itu ada SW atau short wave. Frekuensinya berkisar pada HZ. Di sini ada pada tahun 1950 sampai 1980. Mempunyai daya jangkau yang luas atau bisa disebut dengan mono. Nah, yang kedua itu ada AM, amplitude modulation. Di sini ada pada tahun 1980 sampai 2000-an. Frekuensinya berada di KHZ, RF rambatan gelombang bersifat rambatan tanah atau bisa disebut dengan mono. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada frequency modulation. Di sini ada pada tahun 2000-an sampai saat ini kita gunain. Berada di frekuensi MHz 87,5 FM sampai 108 MHz. RF bersifat rambatan udara sehingga daya jangkaunya lebih sedikit atau bisa disebut dengan terbatas lah ya. Ya, bisa disebut juga dengan stereo. Oke Sobat Fuji Talk, ini adalah pembahasan terakhir nih, yaitu tentang regulasi penyiaran radio. Jadi radio ini melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedua itu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 tentang Master Plan Frequency Modulation atau FM. Dan yang ketiga itu setelah itu diatur melalui perubahan kedua revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 /Per/M Kominfo /08 tahun 2010. Jadi itu adalah regulasi tentang penyiaran radio. Akhirnya kita udah ada di ujung Fuji Talk aja nih ya Sobat Fuji Talk. Buat kalian yang masih berkutat sama pasangan HTS-nya itu, cepat minta sama pasangannya, kasih gue kepastian gitu. Soalnya kalau lama-lama HTS gak enak juga. Nunggu kan itu hal yang gak enak ya gak sih? Jangan lama-lama HTS-nya, nanti takut kamu stres doang. Ingat ya, kalau kamu pusing, kalau kamu stres, bisa langsung ke Fuji Talk. Fuji Talk, nyalain radio, matiin beban pikiran. Gue Fuji Rayu pamit undur diri. Selamat bertemu dan dengerin episode selanjutnya. Bye-bye.